Shalom bagi kita semua. Majelis Jemaat HKBP Sihorbo Tanjung mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua yang mengikuti ibadah minggu pertama setelah Trinitatis. Tuhan memberkati kita. Untuk itu, mari kita menerima kekuatan dari Tuhan untuk menerima kasih setia dari Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa dalam hati kita. Berdoa mulai. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 206 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun tempat ini pada hari yang Kau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau
di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 736 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan nyanyian kor dari anak sekolah minggu HKBP Sihombu.
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang penghapusan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan nyanyian kor dari Ina Sion HKBP Sihorbo Tanjung.
Ku serahkan padamu ya Tuhan, hidupku Tuhan sertaiku. Walau banyak cobaan datang, ku tak gentar bersamamu. Ku percaya Tuhan kan selalu menyertaiku, menolongku. Kasih-Mu selalu menopangku. Ku tak gentar bersamamu. Walau gelombang besar menghalauku dan rintangan ku temui di hidupku, aku takkan khawatir, takkan berpaling darimu, karena ku tahu Tuhanku menolongku. Saat ku hadapi pikiran yang milikku sajaran, dan saat jalan terjal menghadapiku, ku panggil nama Yesus, ku berserah kepadanya, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Walau gelombang besar menghalauku dan rintangan ku temui di hidupku, aku takkan khawatir, takkan berpaling darimu, karena ku tahu Kau Tuhanku penolongku. Saat ku hadapi pikiran yang milikku sajaran, dan saat jalan terjal menghadapku, ku panggil nama Yesus, ku berserah kepadanya, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 1 sampai 2. Kita harus membawa Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran.
Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu pertama setelah Trinitatis yang tertulis dalam Injil Hosea bab 5 ayat 15 dan bab 6 ayat 1 sampai 6. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesisakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan nyanyian kor dari pemuda remaja HKBP Sihorbo Tajung. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 199 ayat 1 tambah 6. Yesus Tuhanku, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa,
kami datang berkumpul di rumah-Mu ini untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu yang begitu kudus. Inilah kami ya Tuhan, Bapa kami, jemaat-Mu yang sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi di balik itu ya Tuhan, kami datang dari segala pergumulan kami masing-masing. Bapak, Ibu, remaja, dan juga anak-anak sekolah minggu. Kami merasa begitu banyak persoalan-persoalan di dalam hidup kami. Terkhusus kami datang ke hadapan-Mu untuk menyampaikan seluruhnya itu, agar Engkaulah yang mampu menyelesaikan segala perkara-perkara yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami berdoa buat segala rencana-rencana dan rancangan-rancangan di dalam hidup kami. Kami bawa ke dalam doa kami pada saat ini. Kami berdoa buat segala pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan kami yang begitu beragam. Pekerjaan-pekerjaan bapak, pekerjaan-pekerjaan ibu, dan pekerjaan-pekerjaan anak. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu di HKBP Sihorbo Tanjung Resort Sihombo. Engkaulah yang memberkati Bapak Ibu dan juga anak-anak yang saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini. Berkati segala pekerjaan tangan mereka, berkati segala kegiatan mereka setiap hari. Bapa di dalam surga, kami juga memohon datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami berdoa buat seluruh orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Terlebih dan secara khusus kami bawa di dalam doa kami orang Kristen di tengah-tengah bangsa-Mu, bangsa Indonesia ini, yang menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini yang masih mengalami persoalan izin rumah ibadah. Semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkaulah yang mengetuk setiap hati orang-orang yang masih belum memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang menatap setiap jemaat-Mu, orang-orang Kristen di seluruh dunia ini, terlebih di negara kami, agar selalu setia dan kuat menghadapi segala perkara yang datang kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami memohon dari segenap hati kami. Begitu banyak persoalan-persoalan dan konflik yang berada di tengah-tengah dunia ini. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberikan perdamaian kepada setiap negara yang saat ini sedang berperang. Engkau yang memberikan perdamaian kepada setiap konflik-konflik dimanapun berada. Bapa di dalam surga, terkhusus kami bawa ke dalam doa kami saudara-saudara kami yang sedang di dalam keadaan sakit penyakit. Engkaulah yang menyembuhkan mereka, memberikan mereka kesehatan yang daripada-Mu, agar mereka mampu menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sehat, terlebih mempercayai Engkau di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami bawa di dalam doa kami secara khusus, yakni para pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini, para pemberita firman di tengah-tengah dunia ini, agar Engkau yang memberkati, memberikan kekuatan kepada setiap pemberita firman yang ada di tengah-tengah dunia ini, agar selalu setia memberitakan firman-Mu, memberitakan kabar baik kemanapun dan dimanapun. Bapa di dalam surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami juga berdoa buat kesetiaan kami, agar Engkaulah yang selalu membantu kami untuk dapat menjaga kesetiaan kami kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus buat tim Nusantara TV yang secara khusus Tuhan mau memberitakan firman melalui tayangan-tayangan televisi mereka, agar Engkaulah yang memberkati setiap pimpinan-pimpinan televisi ini dan juga karyawan-karyawannya kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada.
Terlebih ya Tuhan pada program TV ini untuk mengadakan ibadah online di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kami percaya Bapa di dalam surga, ini merupakan salah satu caramu untuk memberitakan firman di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau lancarkan segala kegiatan, Engkau lancarkan segala proses yang sedang kami lakukan dan yang sedang dilakukan oleh pihak televisi Nusantara TV. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, yang saat ini juga tidak dapat bersama-sama dengan kami mengadakan ibadah memuji memuliakan nama-Mu. Tapi kami percaya dan kami bawa di dalam doa, Engkaulah yang memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami menyampaikan doa kami dari hati kami dan kepercayaan kami yang paling dalam. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1 sampai seterusnya. Sekalian menyampaikan persembahan 1A dan 1B. Datangkan hidang besar.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memasuki ibadah minggu yang minggu pertama Trinitatis yang tertulis dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa sebenarnya yang dikatakan dengan iman? Melalui topik minggu kita pada hari ini mau mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahwasanya yang mau dikatakan melalui iman kita, maka hal yang itu tidak mungkin, hal yang itu mustahil bagi kita, tetapi ketika kita memiliki iman, itu akan mungkin. Itu akan terjadi. Melalui iman kita juga mau dikatakan bagaimana kita bisa mengalami yang namanya penyembuhan. Penyembuhan dari sakit penyakit apapun yang kita derita. Melalui iman ini juga mau saya katakan bagaimana kita juga mampu untuk menghadapi setiap persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mampu untuk menghadapi akan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita memiliki yang namanya iman. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Melalui iman juga mau saya katakan kita dimenangkan untuk menghadapi setiap persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita baca dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwasanya demikian firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Yang mau saya katakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, baiklah iman itu yang efektif adalah tindakan nyata, perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di dalam perkataan saja kita mengimani, tapi bagaimana kita wujudkan itu di dalam tindakan kita, tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara yang saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, ini yang kita lihat dalam nas ini. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Kita tahu sosok dari Yairus ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dia adalah orang yang terhormat. Dialah orang yang terpandang, yang diakui. Dia adalah orang yang terkemuka dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dalam nas ini bagaimana anaknya yang perempuan itu bisa dikatakan hampir mati. Molo dalam bahasa Batak didok na mati-mati ne. Alai, tetapi Bapak Ibu yang mau saya katakan untuk kita semua bagaimana dia datang untuk menjumpai Yesus. Ini yang kita lihat dalam nas ini. Meskipun dia sudah tahu anaknya perempuan itu yang berusia 12 tahun. Kalau sekarang kita bisa membayangkan umur yang 12 tahun adalah umur yang kelas 6 SD. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, dia mau menjumpai Yesus. Yang mau saya katakan juga bagaimana di tengah-tengah meskipun dia orang yang terkemuka, orang yang mempunyai jabatan, orang yang terhormat, tetapi dia tidak malu untuk menjumpai Yesus. Dan dia mau supaya Yesus memberikan kesembuhan. Dan kita tahu juga bagaimana anak perempuan yang mengalami kematian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Yang mau saya katakan ketika kita berbicara yang namanya kematian Bapak Ibu, ya siapapun itu, dimanapun itu, apapun itu, semua kita pasti mengalami yang namanya kematian. Mau orang kaya itu, mau orang miskin itu, mau yang muda, mau yang tua, pasti mengalami yang namanya kematian. Dan ketika kita berbicara mengenai kematian, ini yang mau saya katakan Bapak Ibu adalah bagaimana sebenarnya kematian itu dikatakan seperti pencuri. Yang berarti kita tidak tahu kapan akan kematian itu menjemput kita. Bahkan yang terhormat pun, yang terkemuka pun seperti Yairus, anaknya perempuan itu bisa juga yang mengalami kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang mau mengatakan pada saat ini bahwasanya kita harus siap sedia apapun itu terjadi ketika kita pada prosesnya akan mengalami yang namanya kematian itu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang kedua yang mau dilihat dalam firman Tuhan pada saat ini adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang yang sakit pendarahan. Jadi molo sahid pendarahan non sahid ni ina mau nate. Sahid untuk kaum perempuan. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya akan setiap penyakit, bagaimana seorang perempuan ini yang mengalami penyembuhan dengan berjumpa dengan Yesus. Sebelumnya dia berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana
mengalami yang namanya penyembuhan. Sampai habis hartanya dan lain sebagainya demi untuk mendapatkan kesembuhan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sembuh-sembuh juga. Inilah. Makanya kesembuhan itu, makanya penyakit itu berbagai cara Bapak Ibu kita berupaya sampai sekarang, bahkan sampai kita berobat sampai ke Penang, kemana itu yang bisa secepatnya supaya pulih kita lakukan itu. Karena kesembuhan itu sangat berarti di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melakukan apa saja yang kita lakukan. Sampai kita menghabiskan uang kita, harta kita, supaya kita sembuh dari setiap penyakit di tengah-tengah kehidupan kita. Nah demikian juga seorang perempuan pendarahan ini. Mudah-mudahan dan saya ingin menghimbau kepada kita supaya kaum perempuan tidak ada mengalami penyakit seperti pendarahan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perjumpaan perempuan ini dengan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari? Dia berjumpa dengan Yesus, dia mendekatinya dari belakang dengan menjama jubahnya itu. Dan ketika apa yang terjadi Bapak Ibu, maka dia mengalami yang namanya penyembuhan. Dalam firman Tuhan dalam ayat 22, Yesus mengatakan kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang mau saya katakan Bapak Ibu adalah bagaimana kuasa, bagaimana kekuatan, bagaimana kebesaran ketika kita memiliki iman ini. Maka bisa mampu untuk menyembuhkan. Karena kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang kita percayai, adalah tabib dari segala tabib. Dia adalah dokter dari segala dokter yang menyembuhkan setiap penyakit di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang mau mengatakan bagaimana kita orang-orang yang percaya harus memiliki yang namanya iman. Ketika kita memiliki yang namanya iman, maka ini melewati ketidakmungkinan. Ketika kita memiliki yang namanya iman, apa yang tidak mungkin bisa saja mungkin bagi Tuhan. Ini yang mau saya katakan buat kita Bapak Ibu. Karena iman ini, kekuatan ini membuat kita yang mustahil, yang kita anggap itu tidak mungkin, menjadi mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan sekali lagi mau mengatakan dalam topik minggu pada saat ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Supaya kita memiliki iman kita. Mari kita meminta di dalam doa kita dan permohonan kita di dalam iman kita. Pasti semuanya akan diberikan oleh Tuhan. Yang mau saya katakan bahwasanya Tuhan peduli. Tuhan tidak memandang baik itu orang yang terkemuka, baik itu orang-orang yang berdosa. Siapapun itu, baik yang muda maupun yang tua. Tetapi ketika kita memiliki yang namanya iman, maka Tuhan peduli, Tuhan membantu kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, bagaimana Tuhan menyediakan bagi kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hendaki, Tuhan akan memberikannya kepada kita kalau kita tetap selalu meminta di dalam doa dan permohonan kita di dalam iman kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman pada saat ini. Mengingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat mau meminta dan memohon di dalam doa kami Tuhan, di dalam iman kami Tuhan. Pasti Engkau Tuhan menjadikannya. Pasti Engkau Tuhan memberikannya. Pasti Engkau Tuhan menyediakannya. Pasti Engkau Tuhan peduli kepada kami. Pasti Engkau Tuhan membantu kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami berada di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Engkau mampukan kami Tuhan. Engkau kuatkan kami supaya kami memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Dan kami percaya dan kami dapat mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berada dimanapun mereka berada. Kami serahkan setiap akan pergumulan mereka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati di tengah-tengah kebutuhan mereka. Engkau cukupkan Tuhan. Secara khusus buat jemaat-Mu dan penatua di HKBP Sihorbo Tanjung ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Dan Engkau mampukan Tuhan supaya mereka tetap bersukacita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus juga kami ingin membawakan buat pelayanan kami yang pada saat ini melalui Nusantara TV ini Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kiranya dalam setiap pelayan mereka nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 811 sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukan-Mu. Damailah hatiku selama hidupku. Setiap jamnya Tuhan, Kamu perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, Kaulah bersama-Mu, supaya ku menang di dalam cobaan. Setiap jamnya Tuhan, Ku perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Kita menyanyikan ayat yang selanjutnya sambil kita bangkit untuk berdiri. Ya Yesus Tuhanku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semua. Horas. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Secara singkat, HKBP Sorbo Tanjung. Saya yang bernama Situahul Manalu selaku pimpinan atau uluan HKBP Sorbo Tanjung membacakan secara singkat HKBP Sorbo Tanjung. HKBP Sorbo Tanjung berdiri mulai tahun 1920, masih dikatakan penginjilan atau sending karena belum banyak jemaatnya. Yang ibadah yang kami tempati masih yang beratap pumbia dan berukuran 5x10 berkolong. Waktu itu dipimpin oleh Guru Ogus Sutagalung. Zaman semakin maju, jemaat semakin banyak. Kami salah satu peragaran Resort Pakat. Setelah beberapa tahun kemudian, kami mekar dari HKBP Resort Pakat. Kami menjadi peragaran HKBP Resort Cihombu, Kecamatan Tarabitang, dikarenakan tempatnya lebih dekat dari Resort Cihombu. Pada saat ini jemaat HKBP Sorbo Tanjung berjumlah 60 KK dengan 200 jiwa, dengan jumlah pelayan atau penatua gereja sejumlah 9 orang.
ibadah di HKBP Sorbo Tanjung ini dilaksanakan 2 ibadah. Yang pertama ibadah sekolah minggu masuk jam 8.30 yang dilayani 3 orang guru sekolah minggu dan para penatua. Yang kedua ibadah umum masuk pukul 10. Ada kalanya juga kami tidak lupa mengingat jasa-jasa Parhalado atau Gembala dan Situa yang telah pernah memimpin HKBP Sorbo Tanjung ini. Yang pertama, Situa Samuel Manalu, Mendiang. Yang kedua, Situa Fuliver Hasugian. Dan sempat menjabat Situa Hermanus Manalu, Mendiang. Dan selanjutnya, Situa Maruli Manalu, Mendiang. Selanjutnya, Situa Hormat Manalu, Mendiang. Selanjutnya, Situa Hulma Manalu. Selanjutnya Situa Raja Hot Parulian Manalu. Dan selanjutnya Situa Manutur Hasugian. Pendeta resort kami pada saat ini adalah Pandita Antonius Situmeang STH. Dan harapan kami dan jemaat HKBP Sorbo Tanjung semakin banyak yang memberikan hatinya untuk beribadah memuji Tuhan. Dan jemaat yang selalu menyukuri kasih karunia Tuhan. Doa kami dan rencana HKBP Sorbo Tanjung akan mendirikan Wisma HKBP Sorbo Tanjung. Mudah-mudahan Tuhan memenuhi dan berjalan dengan yang baik. Kami mengharapkan bantuan saudara-saudari untuk membantu kami, karena di sini jemaat umumnya adalah petani yang hidupnya hanya cukup menghidupi keluarga saja. Besar harapan kami, bantuan apalagi doa. Atas bantuannya, keluarga besar HKBP dan Parhalado HKBP Sorbo Tanjung mengucapkan banyak terima kasih.